Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ini merupakan majelis khatam insyaallah terhadap kitab Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah dari Syekh Ala bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1300 atau 1335 ya Hijriah. Qala rahimahullah, pada khatimah yang kedua, as-saniyah adamu jawazil ifta bil maslahati idza khalafat sahihan naqli. Tidak boleh berfatwa dengan menggunakan maslahat kalau bertentangan dengan sahih nakal. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, ada nas dalam masalah itu, ada ayat atau ada hadis dan hadisnya sahih, hukumnya adalah tidak boleh misalnya. Tapi melihat kondisi manusia, melihat kondisi masyarakat, ini yang paling cocok kalau dibolehkan. Ya. Maslahat mengharuskan apa? Dibolehkan. Maka di sini seorang tidak boleh berfatwa, hukumnya boleh. Walaupun itu banyak orang yang membutuhkannya kalau bertentangan dengan sahih an-naqal. Jelas ya, intinya bahwa fatwa untuk menjaga maslahat itu tidak dibenarkan kalau bertentangan dengan nakal. Ada dalil spesifik di situ. Ada dalil apa? Spesifik di situ. Jadi kalau dalil spesifik mengatakan tidak boleh, walaupun masyarakat membutuhkan itu, tidak boleh seorang kemudian berfatwa oh boleh saja karena begini dan karena masyarakat butuhkan. Karena kalau kita bilang tidak boleh, bakal banyak orang yang berdosa semuanya gitu. Jelas ya, banyak orang yang berdosa, maka kita bolehkan. Padahal di situ apa? Ada nas yang spesifik. Maka ini hukumnya tidak boleh berfatwa dengan beralasan maslahat, beralasan kepentingan umat gitu ya, kalau menyelisihi sahihun naqal. Naqal al-Ashkharu an Syekh Ibnu Hajar. Al-Ashkhar rahimahullah mengutip dari Ibnu Hajar terkait dengan masalah ini. Kata beliau, "Idza ra'ayna kalam al-ashabi aw ba'dahum wa lam yu'aridhu min kalami ghairihi ma huwa aqwa minhu, thumma ra'ayna anna al-maslahata iqtadat al-ifta'a bi khilafihi, kaifa yasugu lana dhalika al-ifta'?" Ya, kaifa yasugu lana dhalika al-ifta'? Hadza ma la yumkinu muqallidun al-qawla bihi wa in kana mujtahidan. La. Lianna dhalika laysa min wadhifatihi wa innama wadhifatuhu at-tarjihu inda ta'arudil ara', wa amma mukhalafatu manqulil madhhab li maslahatin aw mafsadah qamat fi dhihni fadhalika la yajuz, wa man fa'alahu faqad waqa'a fi warqatin taqawuli fi din ila akhiri ma qala. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, jika kami mendapati ucapan sebagian ashab, atau jika kami mendapati ucapan ashab atau sebagian di antara mereka, kemudian tidak ada ucapan ashab lain yang menyelisihinya, lam yu'arid min kalamin ghairihi ma huwa aqwa minhu, yang lebih kuat dibandingkan ucapan tersebut. Ya. Kemudian di sisi lain kami memandang bahwa maslahat mengharuskan berfatwa sebaliknya. Jadi misalnya ada an-naqal di sini, kalau kita lihat kalamnya Ibnu Hajar terkait dengan naqlul madhab. Wa illa tentu saja kalau naql madhab saja harus dihormati, apalagi naqal wahyu ya, Quran dan sunnah. Ini juga berlaku untuk naqal penukilan hadis. Iya. Kata beliau, kalau misalnya kita mendapati pendapat ashab atau pendapat sebagian di antara mereka dan tidak ada pendapat ashab lain yang lebih kuat dibandingkan pendapatnya yang bertentangan dengannya. Kemudian ternyata kita mendapati bahwa maslahat mengharuskan sebaliknya. Ya. Kondisi masyarakat atau maslahat ini cocoknya fatwanya sebaliknya, berkebalikan daripada itu. Maka kaifa yasubu lana dzalikal ifta? Maka bagaimana boleh
Bagaimana bisa kita diperbolehkan berfatwa dengan hal itu? Ya, ini tidak boleh, kata Ibnu Hajar. Jadi harus ikuti saja apa yang mansus dari ashab. Apakah semua ashab berpendapat demikian, atau ada pendapat lain tapi tidak ada yang kalah kuat dibandingkan ini, tidak ada yang mengalahkannya, ya? Maka itu yang diikuti walaupun maslahat mengharuskan berfatwa sebaliknya. Hadza ma la yumkinu muqallidun al-qaula bihi wa in kana mujtahidan. Yang seperti ini tidak mungkin, tidak diperbolehkan muqallid berpendapat dengannya walaupun yang dia ikuti itu adalah seorang mujtahid. Jadi misalnya seorang mujtahid, dia sudah tahu ini pendapat ashab kayak gini, fatwa seperti ini, ya. Nah, ada pendapat lain tapi lemah, ini yang kuat, ya. Kemudian ada ulama lain yang berfatwa menyelisih itu, di mana fatwanya mengikuti maslahat. Maka muqallid sekalipun tidak boleh bertaklid kepada si mufti tersebut, walaupun muftinya apa? Mujtahid. Karena di sini ijtihadnya fix keliru. Jelas ya? Fix keliru. Li'anna dzalika laisa min wadhifatihi. Yang dimaksud dengan mujtahid di sini mujtahid mazhab, ya. Bukan mujtahid mutlak, tentu saja. Ya. Jadi ada seorang mujtahid dalam mazhab yang memilih pendapat yang bertentangan dengan apa yang mansus di kalangan ashab. Kata beliau, maka muqallid tidak boleh mengikuti pendapat itu. Hanya karena itu dibangun di atas maslahat. Kenapa? Karena mujtahid mazhab bukan tugasnya berpendapat yang baru yang menyelisihi al-mansus. Wa innama wadhifatuhu tarjihu inda ta'arudil ara'. Tugasnya mujtahid mazhab itu hanya mentarjih ketika kalamnya ashab bertentangan satu sama lain. Jadi tugasnya hanya memilih pendapat-pendapat yang ada. Jangan munculkan pendapat baru, fatwa yang baru yang menyelisihi yang tidak ada pendapat ashab seperti itu hanya karena alasan maslahat. Nah, jelas ya? Wa amma mukhalafatu manqulil madhhabi li maslahatin, ya, au mafsadatin qamat fi dhihni fadzalika la yajuz. Kata beliau, adapun menyelisihi pendapat yang mangkul dalam madhab, baik karena suatu maslahat yang mau diraih atau mafsadat yang mau dihindari, qamat fi dhihn, yang ada di benaknya dia, fadzalika la yajuz, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Yani jelas ada pendapat, ya, mansus, mangkul seperti itu, kemudian ada fatwa yang bertentangan dengannya, dan fatwa ini hanya dibangun di atas maslahat atau mafsadat, menyelisihi pendapat ashab yang ada. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wa man fa'alahu faqad waqa'a fi warthati taqawul fid din. Siapa yang melakukan seperti ini maka dia terjatuh dalam perkara, ya, berkata atas nama Allah dalam agama tanpa ilmu. Baik. Diperjelas berikutnya, wa qala Syekh Abdullah bin Umar Makhramah fi asna'i kalamin lahu fil fatawal adaniyah ma lafdhu. Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, yani Ba Makhramah maksudnya, ya, beliau berkata dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Adaniyah, kumpulan fatwa Adan, ma lafdhu, ya, sebagai berikut. Wa amma qaulus sa'il fil ihtijaji bi khilafis sahih fil madhhab anna syari'ata mabniyatun ala jalbil masalih wa darfil mafasid fa jawabuhu. Adapun ucapan seseorang yang mengatakan, ya, dia berargumen, berdalil ketika menyelisihi yang sahih dalam mazhab, dia selisihi yang sahih dalam mazhab, kemudian dia berpendapat bahwa syariat dibangun di atas jalbil maslahah wa darfil mafasid, maka seharusnya pendapat yang benar adalah ini, gitu, yang bertentangan dengan yang mu'tamad, yang mangkul dalam mazhab. Alasannya katanya karena pendapat yang lemah ini, walaupun dia dhaif dari sisi penukilan, walaupun dia dhaif tapi dia lebih sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Kata beliau, fa jawabu, maka jawaban untuk dalih semacam ini, kata beliau, wa in kana al-amru kadzalika fa haqiqatu dzalika mahjubatun anna la yudrikuha aqlun wa la yadbituha haddun wa la yuqafu 'alaiha bihadsin wa la qiyas bal amruha ila Allah ta'ala thumma ila man aflahu Allah ala syai'in minha min anbiya'ihi wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam wa laysa ila al-mujtahidin radhiyallahu anhum min dzalika illa mujarradu zawahir.
walam yujibillahu alaihim subhanahu illa dzalik. Ya. Kata beliau, kalau memang demikian kenyataannya, yakni kalau memang apa yang kamu sangkakan itu merupakan maslahat, itu pendapat yang doif, itu yang doif dalam nakal, ya, itu merupakan yang maslahat, ya, meraih maslahat atau menolak mafsadat, jelas ya. Kemudian yang mangkul dari as-salaf, dari para imam ashab selain daripada itu, maka kata beliau hakikatnya maslahat dan mafsadah dalam masalah itu tersembunyi, mahjubatun anna, tersembunyi dari kita. Maksudnya begini, jangan mengira bahwa pendapat yang sahih mangkul dari ashab itu tidak maslahat. Kalau menurut kamu ini yang pendapat doif, ini yang maslahat, ini yang mafsadat, ini yang lebih jauh dari mafsadat, bukan berarti pendapat yang mangkul itu tidak dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Kita saja yang tidak tahu. Kita saja yang tidak tahu. Jadi jangan berpikir misalnya, oh ini memang mangkul dari ashab, ini pendapat doif, tapi ini sesuai maslahat dan mafsadat, sesuai dengan kaidah maslahat dan mafsadat. Maka kita katakan yang mangkul itu lebih sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Jelas ya? Ya, karena ribuan ulama berpendapat dengannya. Masa iya pendapat yang lemah ini sesuai maslahat dan mafsadat, sementara yang mangkul enggak? Pasti ini lebih sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Ya. Tapi kalau enggak ketahuan kok bisa dari sisi mana? Nah, kata beliau, paling banter kita katakan ya mahjubatun anna, kita enggak tahu. Allah tidak bertahu maslahat dan mafsadahnya. La yudrikuha aqlun. Ya kan? Bahwa patokan maslahat dan mafsadat di situ tidak diketahui oleh akal. Tidak bisa dibatasi dengan suatu definisi. Tidak bisa diraih dengan meraba-raba dan tidak pula dengan kias. Bal amruha ilallahi ta'ala. Maslahatnya itu dan mafsadatnya kembali di tangan Allah Ta'ala yang menentukannya. Kemudian kepada ulama atau kepada para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala beritahukan kepada mereka maslahat dan mafsadat suatu amalan. Walaysa ilal mujtahidin radhiyallahu anhum min dzalika illa mujarradu dhahir. Adapun para ulama mujtahidun, yang mereka bisa dapatkan, yang mereka bisa ketahui hanyalah zahirnya saja. Oh, zahirnya ini maslahat, zahirnya mafsadat, gitu ya. Nah, adapun hakikatul amr hanya dikembalikan kepada Allah dan para rasul yang diberitahukan olehnya. Adapun kita kalau dikatakan ini maslahat, ini mafsadat, ya itu zahirnya yang kita tahu. Bukan fi nafsil amr, bukan begitu sebenarnya. Kan misalnya terjadi satu masalah. Terus seorang alim berpikir ini kayaknya lebih maslahat kalau begini. Baik. Ketika dia mengatakan ketika masalah ini solusinya kayak gini, lebih maslahat kayak gini. Kita pertanyakan, apakah pasti maslahat? Ya kan? Tidak. Ini zahirnya doang mafsadat. Zahirnya doang maslahat, tapi belum tentu kenyataan sebenarnya seperti itu. Betapa banyak seorang alim, ustadz, syekh berpendapat bahwa ini kayaknya maslahat seperti ini, ternyata bukan itu maslahatnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang lebih maslahat lagi misalnya. Jelas ya? Maka kewajiban bagi mereka hanya mujarradu zahir. Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Walam yukallifhum al-bahsa an bawatinil umuri wa asrariha. Allah tidak membebani mereka untuk mencari tahu apa yang tersembunyi, ya, apa mafsadat dan maslahat yang sebenarnya yang tersembunyi di baliknya. Lutfan bihim wa rahmatan alaihim, karena Allah menyayangi dan merahmati mereka sehingga tidak diwajibkan bagi mereka untuk meraih maslahat yang sebenarnya, kecuali sekedar yang zahir, yang nampak bagi mereka saja. Wa in kana al-amru ala ma dzakarna falaysat da'wal maslahati fil amal bi khilafis sahih, ya, bi aula min da'wa kauniha fil amal bis sahih lima dzakarna min anna haqiqatal maslahah wal mafsadah mahjubatun anna. Kata beliau rahimahullah, kalau demikian keadaannya, maka klaim yang mengatakan lebih maslahat mengamalkan pendapat yang doif menyelisihi yang sahih, ya, jelas ya, itu tidak lebih layak diikuti dibandingkan klaim yang mengatakan klaim yang mengamalkan pendapat yang mangkul. Kan dia mengatakan ini memang pendapat doif, tapi karena ada maslahat, ya lebih layak kita berpendapat dengan pendapat doif ini. Kenapa? Karena ada maslahat. Kita katakan kalaupun misalnya di situ ada maslahat, maka yang di sana juga pasti ada maslahat yang mangkul.
Dan mengamalkan yang sahih itu lebih apa? Lebih layak dibandingkan mengamalkan yang dhaif. Kalaupun kamu tidak lihat maslahatnya di sana, itu karena apa? Limadza karena apa yang kami sudah sebutkan, bahwa hakikat maslahat dan mafsadah mahjubatun anna, tertutupi dari kami, dari kita. Jelas ya? Walaysa ilaina illa an-nadhar fil dhawahir minal kitab was sunnah. Kewajiban kita hanyalah memandang, melihat zahir kitab dan sunnah. Wa qad dallatil dhawahiru ala i'timadis sahih fil madhhab. Dan dalil-dalil yang zahir jelas menunjukkan hendaknya seorang itu i'timad kepada yang sahih dalam madhab, yang mangkul. Ya, kama la yakhfa ala man lahu nadharun fil adillatil khassa bi mas'alatina. Sebagaimana yang nampak jelas bagi siapa saja yang nazar, punya perhatian, punya pembahasan, ya, atau memandang lebih jauh terkait dengan dalil-dalil ya khusus dalam permasalahan kita. Walau dhahabna ila ma yasbiqul wahmu wa yaqtadhihi badi ar-ra'yi, ya, wa yaqtadhihi badi ar-ra'yi min al masalih wal mafasid lattasa'al kharqu wa kharajal amru 'anil dhabti syar'i wal qanuni ta'abbudi. Ini alasan yang lebih penting. Kalau kita membuka pintu, walau dhahabna, seandainya kita membolehkan seorang beramal dengan pendapat yang dhaif hanya karena sangkaan atau sekilas bahwa itu maslahat atau mafsadat, maka lattas al kharqu, maka robekan ini akan menjadi besar, luas. Yani banyak orang yang akan bermudah-mudahan mengatakan memang dhaif tapi ini maslahat. Dan ini pintu masuknya orang-orang liberal di zaman sekarang. Pintu masuknya orang-orang liberal zaman sekarang itu tidak lagi terkait dengan apa? Dengan fikih tradisional yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun itu pendapat yang sangat lemah sekali, murni kekeliruan, ketergelinciran para ulama, murni itu salah, tetap dia bilang ini yang maslahat di zaman sekarang. Kan begitu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Orang liberal kalau ini ada pendapat juga, memang ini bukan yang ini tapi ada pendapat juga seperti itu di kalangan ulama. Memang katanya dihukumi lemah, tapi kan itu cuma sudut pandang, ya kan? Mereka katakan begitu. Itu kan pilihan masing-masing. Nah, pendapat yang dikatakan lemah inilah yang sesuai dengan zaman, kata mereka, maslahat. Kan begitu. Nah, ini akan memperluas pelanggaran dalam agama. Nah, kalau setiap orang ataupun orang-orang tertentu diberikan hak untuk meninggalkan pendapat yang sahih dan berpegang pada pendapat yang dhaif, jelas ya, yang jelas itu murni kesalahan, kekeliruan dengan alasan maslahat, jelas ya. Wa kharajal amru anil dhabti syar'i wal qanun ta'abbudi, dan keadaan umat akan keluar dari dhabti syar'i, karena kan syariat itu mundhabit, ada batasan-batasannya, ya, atas bawah kanan kiri depan belakang semua ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau pintu ini dibuka, ya ini boleh mengambil pendapat yang dhaif hanya karena alasan maslahat, maka akan melebar kemana-mana. Banyak batasan-batasan yang akan dilanggar. Baik. Contoh kasus kata beliau. Ala tara annahu law idda'a syakhsun ala akhara annahu ghasabahu fulsan wa syahidat lahu Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-siddiqatu Aisyah radhiyallahu taala anhuma bal wasairu nisa'il muhajirin wal ansar minas sahabiyat radhiyallahu taala anil jami' mimman la yushakku fi sidqihi wa la yurtabu fi khabarihi lam yuhkam bi syahadatihinna fi dzalik wa lam yatarattab alaihi hukmun syar'iyyun. Ya, baik. Coba beliau bawakan contoh kasus. Kalau ada seorang mengaku saya dirampok oleh si fulan, misalnya ya di zaman Nabi SAW atau di zaman para sahabat lah. Di zaman para sahabat ada seorang mengaku saya dirampok, harta saya diambil oleh si fulan. Paham? Kemudian Fatimah putri, ini contoh ya, contoh kasus. Ya, bukan kenyataan sebenarnya, tapi contoh untuk menunjukkan bahwa tidak boleh berpegang kepada apa? Pada maslahat dan meninggalkan yang sahih, yang mangkul. Kalau ada orang di zaman para sahabat mengatakan, "Oh, saya dirampok tadi, harta saya diambil sama si fulan, dirampas." Kemudian Fatimah putri Rasulullah SAW ditambah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Keduanya bersaksi bahwa betul hartanya diambil. Dua orang ini, satu putrinya Nabi, satu istrinya Nabi SAW. Dua manusia yang paling mulia. Termasuk perempuan yang paling mulia.
Bahkan kata beliau, semua perempuan Muhajirin dan Ansor semuanya sepakat bersaksi bahwa betul hartanya diambil oleh si fulan. Ya, jelas ya. Perempuan-perempuan yang tidak diragukan kejujurannya, tidak diragukan pengabarannya. Taib, bagaimana hakim mengambil keputusan? Membenarkan klaim tersebut atau membatalkannya? Ini bukan perempuan biasa yang bersaksi. Jelas ya? Kalau dari sudut pandang maslahat apa? Masa iya Aisyah dengan Fatimah berbohong? Iya kan? Iya. Masa iya semua perempuan Muhajirin dan Ansor berbohong? Maslahat apa? Ini orang dipotong tangannya, kan begitu ya? Ini orang dihukumi merampas harta. Tapi secara hukum syar'i lam yatarattab alaihi hukmun syar'i. Enggak ada hukum yang berlaku. Ditolak semua persaksiannya perempuan-perempuan mulia itu. Kenapa? Karena kita punya dhabit syar'i, ada aturan baku yang dalam syariat bahwa semua persaksian terkait dengan harta maka harus saksinya minimal 2 laki-laki. Biar 1000 perempuan nggak teranggap. Bagaimanapun perempuan itu orang soleh dan jujur, kan begitu. Nah ini namanya dhabtus syar'i. Nah ini yang dipegang. Jangan lihat maslahat kenyataan di lapangan atau yang semacamnya. Jangan lihat itu. Masa iya begini bohong? Masa iya semua perempuan ini salah? Bukan masalah itu. Jelas ya? Bukan masalah itu. Kita tidak berbicara mengenai fi nafsil amr. Paham ya? Kita berbicara mengenai dhabtus syara'. Artinya begini, kenyataan sebenarnya di lapangan. Kenyataan sebenarnya kira-kira ini orang mencuri atau enggak? Ayo, kenyataan sebenarnya ini mencuri atau tidak? Mencuri, karena bayangkan Aisyah, Fatimah bersaksi semuanya. Ini kenyataan di lapangan apa? Kenyataan di lapangan fix dia mencuri. Tidak mungkin perempuan-perempuan yang berdusta. Tapi secara hukum syar'i dia dihukum mencuri enggak? Enggak, karena tidak terpenuhi syarat. Paham ya? Maka tugas kita adalah beramal dengan apa? Dengan syariat, bukan beramal dengan apa? Bukan dengan kenyataan. Bukan dengan fi nafsil amr. Kenapa? Karena kita hanya diberikan beban untuk menjalankan syariat sesuai dengan aturan yang dijalankan, gitu ya. Bukan dibilang oh masa ini, masa itu, enggak. Nah, maka ini contoh ketika maslahat bertentangan dengan al-mangkul, maka maslahat enggak boleh dipakai. Enggak boleh seorang berfoto mengatakan begini, memang betul kalau hak yang terkait dengan harta butuh 2 orang laki-laki. Tapi kan di sini yang bersumpah, yang bersaksi Fatimah, Aisyah, perempuan-perempuan Muhajirin Ansor. Maslahatnya diterima persaksian mereka, kan begitu ya? Maka tidak boleh. Tidak boleh seorang berfatwa mengatasnamakan maslahat kemudian apa? Ya, kemudian meninggalkan apa yang mundhabit aturan dalam syariat. Ini contohnya kata beliau. Kata beliau walam yatarattab alaihi hukmun syar'iyyun. Hadza ma anna katsiran min ahkami syariatil mutahharah sabatat bi riwayati Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, bersamaan dengan itu banyak sekali hukum-hukum syariat yang suci ini ditetapkan berdasarkan riwayatnya Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah ketika itu sebagai rawi, periwayat, bukan sebagai saksi. Kalau saksi perempuannya, walaupun Aisyah bersaksi nggak diterima persaksiannya pada masalah-masalah harta. Jelas ya, radhiyallahu anha. Tapi kalau sebagai periwayat boleh sah. Ya. Karena periwayat itu cuma menukil, bukan dia sebagai saksinya. Baik. Fa hadza wa amsaluhu mimma sabaqal wahmu ila annahu khilafu ma sabatat alaihi syariatul mutahhara min jalbil masalih wa dar'il mafasid. Kata beliau, ini contoh, dan contoh-contoh lain ada yang lainnya, ada contoh yang semisalnya. Terkadang sabaqal wahmu, pikiran sebagian orang menganggap bahwa oh kalau enggak ditetapkan dia mencuri, ini bertentangan dengan maslahat dan mafsadat. Padahal Aisyah, Fatimah sudah bersaksi. Kenapa enggak ditetapkan dia sebagai pencuri? Jelas ya? Padahal 2 orang wanita mulia ini sudah bersaksi. Oh, ini bertentangan dengan maslahat dan mafsadat. Nah, ini waham, sangkaan sebagian orang. Wala syakka anna dzalika ghalatun, dan tidak diragukan sangkaan itu murni kesalahan. Murni kesalahan. Wa sababu ma dzakarna min qusuril uquli wal adhan min darkil asrar ilahiyah. Dan sebab kesalahan ini karena apa? Apa yang kami sebutkan berupa akal kita itu lemah. Akal kita itu pendek untuk bisa mengetahui rahasia ketuhanan. Coba kalau kita mau berpikir dengan akal kita, Aisyah, Fatimah dan semua perempuan Muhajirin Ansor bersaksi dia mencuri. Syariat mengatakan apa? Ditolak.
nggak ada artinya semua persaksian mereka. Jelas ya? Yang kalau kita pakai akal pendek, yang mana yang maslahat? Menerima persaksian mereka. Mereka perempuan bukan perempuan sembarangan, kan begitu. Tapi kenapa ditolak? Apa kira-kira alasannya kenapa ditolak persaksiannya dua perempuan hebat ini? Kok tetap ini orang nggak dihukum? Apa kira-kira hikmahnya? Apa maslahatnya persaksian mereka ditolak? Ya kan? Kadang kalaupun kita nggak dapatkan, ya sudah terima, begitu aturannya syariat. Karena tidak semua aturan syariat akal kita bisa menjangkau maslahat dan mafsadatnya, nggak semuanya. Itu maksudnya oleh beliau di sini. Jadi jangan dikira ketika menolak persaksian perempuan mulia ini, menolak terus kita mengamalkan yang dobat dalam syariat. Oh, ini tidak ada hikmah, ini tidak ada maslahatnya. Maslahat itu ini. Jelas ya? Maslahat itu yang ini, yang menerima semuanya. Adapun ini saya tidak tahu maslahatnya apa. Kita katakan ketidaktahuan kita terhadap maslahat tidak menggugurkan hukum. Ketidaktahuan kita terhadap hikmah itu tidak menggugurkan hukum. Hukum tetap jelas. Paham ya? Karena itulah maslahat dan mafsadat, jelas ya? Atau hukum hikmah dari suatu hukum itu tidak pernah dijadikan sebagai sebab hukum dalam syariat. Kenapa? Ghairu mundhabit. Tidak apa namanya? Tidak ada ukuran bakunya. Orang bisa berbeda-beda dalam menakar di situ. Walihada qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, "Law kana ad-din bir-ra'yi wal qiyas lakana asfalul khuffi awla bil masih min ala." Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama dengan menggunakan akal dan kias, maka bagian bawah sepatu lebih layak diusap dibandingkan bagian atasnya. Tapi saya melihat Nabi SAW mengusap atasnya. Kok ketika pakai khuf yang diusap atasnya, bukan bawahnya? Maslahatnya di mana? Bukannya yang kotor yang jelas yang bawah? Kenapa justru yang di atas yang tidak kotor, tidak kena tanah diusap? Ya kan? Kalau kita memandang maslahat, kan yang di bawah yang diusap. Tapi karena as-sahih al-manqul yang di atas yang diusap, maka tidak boleh berfatwa sebaliknya dengan alasan apa? Ini yang maslahat. Kalaupun kita tidak tahu apa alasannya, kenapa yang di atas diusap, apa maslahatnya? Kalaupun kita nggak tahu, nggak ada masalah. Karena Allah tidak membebani kita untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kita hanya disuruh mengamalkan yang zahir, hukum yang jelas, yang ada di depan kita, yaitu mengusap bagian atas khuf. Paham ya? Ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala. Contoh lain yang menunjukkan bahwa hikmah itu tidak selamanya kita tahu. Kadang ada perbuatan tampilan luarnya kayak ini bukan maslahat, padahal itulah maslahat sebenarnya, cuman kita nggak tahu. Maka jangan tinggalkan as-sahih al-manqul hanya gara-gara alasan apa? Maslahat, mafsadat. Contoh kata beliau, wa fi qissati Musa wal Khidr alaihi salam. Contoh perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidr. Oh, ini contoh jelas sekali ya kan? Allati qassallahu ta'ala fi kitabihil aziz. Ya, wa tabyini ma tahta tilka dhawahir alladhi yudhannu annaha mafasid. Yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, di dalamnya dan juga penjelasan di dalamnya bahwa semua zahir yang dilihat oleh Nabi Musa yang disangka itu mafsadat, melubangi perahu, ya kan? Membunuh anak kecil, apalagi membangun rumah yang sudah hampir roboh. Ya, ini kan dipandangnya Nabi Musa mafsadat semuanya. Tapi apa? Karena beliau nggak tahu. Tapi itu tidak menjadikan perbuatan itu apa? Salah. Kenapa? Karena Nabi Khidr punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Allah kabarkan kepada beliau, minal asraril ilahiyyati wal masalih syar'iyyah, berupa rahasia-rahasia ketuhanan dan maslahat syariah yang dipaparkan di akhir ayat kan, di kisah-kisah di akhir kisah. Perahu ini saya lubangi, kalau saya tidak lubangi diambil ya, oleh raja. Ini anak kalau saya tidak bunuh, orang tuanya akan ikut kafir. Kan begitu. Dijelaskan, oh itu hikmahnya ternyata. Setelah tahu hikmahnya, Nabi Musa diam, Nabi Musa terima. Itu menunjukkan apa? Ketika ada syariat begini, terus menurut kita yang maslahat begini, jangan coba-coba ikuti maslahat. Ikuti apa? Syariat. Walaupun kita nggak jelas ini apa maslahatnya, ini kayaknya lebih cocok, ini lebih mendatangkan maslahat. Oh, nggak boleh diikuti. Tetap ikuti aturan syariat, as-sahih al-manqul, ikuti. Kenapa? Karena ini pasti lebih maslahat dibandingkan itu. Ini kita bilang maslahat betul, tapi ini pasti lebih besar maslahatnya. Cuman kita nggak tahu
Akal kita nggak sampai. Jelas setelah kita tahu kisahnya Nabi Khidir, atau sebelum diberitahukan Nabi Musa alaihissalam, jelas sekali bahwa saya tidak membunuh anak lebih besar maslahatnya dibandingkan membunuh anak. Tidak melubangi perahu lebih besar maslahatnya dibandingkan melubangi perahu. Tapi ternyata melubangi perahu lebih besar maslahatnya dibandingkan tidak melubangi. Ternyata membunuh anak kecil itu maslahatnya lebih besar dibandingkan tidak membunuh. Tapi tidak ketahuan di awal. Nah, paham ya? Kata beliau, ma yazdadu bihil yaqinu wa tansyari'u bihi sudurul mu'minin, yang mana semua rahasia ketuhanan dan maslahat-maslahat syariah yang setelah kita tahu belakangan itu bisa menambah keyakinan kaum mukminin dan menambah lapang dada mereka. Kenapa? Karena disinilah ujiannya orang beriman. Orang beriman itu melaksanakan syariat walaupun dia tidak tahu apa kebaikannya. Dia hanya harus yakin semua ajaran syariat bagus. Semua ajaran syariat itu maslahat tertinggi. Jadi kalau ada pembandingnya berupa maslahat, tetap pasti ini lebih tinggi. Walaupun kita belum tahu kenapa, bagaimana, dari sisi mana lebih tingginya, pasti dia tetap lebih tinggi. Ini ujian keimanan. Nah, orang tidak beriman hanya melihat maslahat. Ini kok syariat begini, padahal ini lebih maslahat. Akhirnya dia lakukan ini. Paham ya? Ini pekerjaannya orang-orang liberal. Mengoprek semua hukum-hukum syar'i yang sudah baku, bahkan ulama ijma' di situ tetap diganggu dengan alasan maslahat mafsadat. Alasan maslahat mafsadat. Nah, udah. Kata beliau, walaysa gharaduna bi hadha at-taqrir al-i'tiradu 'ala al-mujtahidin wa intiqadu madzahibihim radhiyallahu anhum fa innal musiba minhum ghairu ma'lumin lana wal kullu ma'jurun. Kata beliau, tujuan kami memaparkan ini ya bukan untuk mengkritik para ulama mujtahid, bukan untuk mengkritik mazhab mereka, karena yang benar di antara mereka tidak bisa kita pastikan 100%, ya atau tidak? Nggak bisa 100%, nggak ada yang bisa kita pastikan. Iya, kita hanya menduga dengan dugaan besar. Ini yang benar menurut saya. Seperti kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat kamu salah, tapi ada kemungkinan benar. Iya. Jelas sampai sini, karena yang benar dari semua ulama mujtahid dalam satu permasalahan tidak bisa kita pastikan 100% siapa yang betul-betul benar. Jelas ya? Nah, wal kullu ma'jurun, tapi yang jelas semuanya dapat pahala. Karena kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Wa inna ma gharaduna bidzalika izahatu syubhatil madhkura an tawahhumiha qadihatan fil qawli sahih min madhhabina wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tujuan kami memaparkan ini hanya untuk menghilangkan syubhat, menghilangkan keraguan, ya, kesamaran, kerancuan yang muncul dari sangkaan sebagian orang yang mengkritik pendapat yang sahih dalam mazhab hanya karena alasan tidak sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Dia mengkritik pendapat para imam mujtahidun, mengkritik pendapatnya Ahmad, mengkritik pendapatnya Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i rahimahumullah, mengkritik pendapat mereka dengan alasan bertentangan dengan maslahat. Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa seenaknya seperti itu. Paham? Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, qad khalafa Syekh Ibnu Hajar wa muwafiquhu Asy-Syaikh Ibnu Ziyad fima idza wujidat hadisatun waqtida'ul amali fiha yukhaliful manqul. Baik. Sekarang ini tadi dibahas kalau ada sahih yang mangkul dari ulama dalam berbagai mazhab, Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah sekalipun. Yang jelas itu masalah sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya, sudah ada mangkul. Kemudian maslahat bertentangan dengan mangkul, maka apa yang diikuti? Yang mangkul. Kenapa? Karena sudah ada. Nah, sekarang masalah yang baru. Bagaimana kalau kejadian itu belum ada nakal dari ulama sebelumnya? Itu kejadian baru terjadi di zaman ini. Paham ya? Baru terjadi di zaman ini, terus kita cari nukulat dari ulama sebelumnya, nggak ada yang berkomentar tentang itu. Ini masalah baru. Paham ya? Masalah yang baru. Baik. Apakah boleh kita berdalil dengan maslahat dan mafsadat untuk menghukumi perkara baru ini yang tidak ada nakal dari para ulama sebelumnya? Kata beliau Ibnu Hajar, dan yang sependapat dengan beliau menyelisihi Ibnu Ziyad dalam perkara apa? Idza wujidat hadisah, kalau ditemukan perkara baru, waqtida'ul amal fiha yukhaliful manqul, dan
konsekuensi maslahat dan mafsadat itu menyelisihi yang mangkul. Maksudnya yang menyelisihi yang mangkul yakni takhrij. Ya. Menyelisihi kaidah. Jadi bukan ada nukilan spesifik, enggak ada kutipan spesifik, cuman dia tercakup dalam suatu kaidah. Ya, usulnya imam, usulnya. Tapi maslahat menetapkan sebaliknya. Boleh yang mana diikuti? Amalan bil qaidah jalbil masalih wa dar'il mafasid. Untuk mengamalkan kaidah jalbil masalih wa dar'il mafasid. Yang mana diikuti? Apakah kita tetap mentakhrij kepada usul atau mengikuti maslahat dan mafsadat? Faqala Ibnu Hajar la yu'malu fiha bidzalik. Tidak boleh mengamalkan kaidah maslahat dan mafsadat di sini. Tetap ditarik ke usul. Tetap ditarik dikembalikan ke apa? Ke usul. Wa qala Ibnu Ziyad yu'malu fiha bi muqtadal qaidah. Ya, Ibnu Ziyad berkata tetap diamalkan yang diamalkan adalah kaidah, yakni kaidah jalbil mafasid wa dar'il jalbil masalih wa dar'il mafasid. Yani yang diamalkan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Wa qad atala an-naqla anhuma wa an ghairihima al-allamatul badr as-sayyid Abdurrahman ibn Sulaiman ibn Yahya al-Ahdal fi jawabillah. Dan Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal panjang lebar mengutip dari keduanya dan memaparkannya secara panjang lebar terkait dengan ketika masalah ini ditanyakan kepada beliau. Jadi di sini ada dua wajah terkait dengan perkara baru. Istilahnya hadisah. Hadisah itu kayak perkara baru yang ada di zaman belakangan, seperti misalnya saham misalnya, saham model-model terbaru, atau misalnya kayak sekarang ya uang elektronik, kan tidak ada di zaman dahulu uang elektronik. Nah, terkait dengan uang elektronik misalnya, ketika ada suatu hukum, satunya kalau kita rujuk tarik ke benang merahnya ke usul mazhab, hukumnya kayak gini. Tapi kalau lihat masalah mafsadat hukumnya kayak gitu, berbeda. Yang mana diikuti? Ibnu Hajar mengatakan tetap ikuti yang sesuai dengan kaidah mazhab, ya. Kemudian Ibnu Ziyad mengatakan ikuti maslahat dan mafsadat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan ini tentu saja kembali kepada mujtahidun, ya, kepada para ulama yang sampai dalam jenjang ijtihad mujtahid mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala rahimahullah, pada masalah yang ketiga as-salisah, diberikan judul oleh muhakkik jenis-jenis ilmu atau ilmu itu ada tiga, al-ulumu salasah wa ilmu fiqhi minha, salah satunya ilmu fikih. Qala Az-Zarkashi fi qawaidi, Az-Zarkashi rahimahullah berkata, Muhammad bin Bahadur Ibn Bahadir. Nah, Az-Zarkashi salah seorang fuqaha usulin dalam mazhab Syafi'iyah. Kata beliau faidah, karena ba'dul masyayikh yaqul al-ulumu salasah. Sebagian guru kami mengatakan ilmu itu ada tiga. Yang pertama ilmu nadija wahtarak, ilmu yang sudah matang dan terbakar, yakni gosong. Maksudnya apa? Ilmu ini sudah berkembang dan sudah mencapai akhirnya, nggak bisa lagi dikembangkan. Jelas ya, ilmu ini sudah matang dan tidak bisa lagi lebih matang dibandingkan itu. Ihtarak, sudah terbakar, sudah gosong. Maksudnya, artinya apa? Sudah finish ini ilmu. Yang kedua, wahwa ilmu nahwi wal usul, yaitu ilmu nahwu dan usul. Usul maksudnya usul i'tiqad, usul akidah. Jadi ilmu nahwu, ilmu akidah itu sudah selesai, rampung dan final. Tidak mungkin ada orang belakangan tambah kaidah nahwu yang baru, usul nahwu yang baru, akidah yang baru, tidak mungkin. Ilmu nahwu dan ilmu usul sudah final. Jelas ya? Al-usul di sini saya tambahkan ya, usul di sini mencakup usul i'tiqad, usul fikih, usul hadis. Ini sudah mustalah hadis maksudnya. Itu sudah baku. Enggak akan ada orang belakangan datang tambahkan kaidah usul fikih, tambahkan kaidah mustalah hadis, enggak akan ada. Ini tiga ilmu ini, ilmu nahwu, kemudian ilmu usul yang mencakup ilmu usul akidah, usul fikih, usul hadis, ini sudah matang dan mencapai puncaknya. Enggak ada orang belakangan yang bisa otak-atik dan nambah-nambah lagi, enggak bisa. Yang kedua, wa ilmun nadija ilmun nadija wa mahtaraqa.
Iya. Oke, sudah benar ya. Yang kedua, wa ilmun nadhija wahtarak. Ilmu yang sudah matang tapi masih bisa apa? Masih bisa di apa? Sudah matang final gitu, tapi masih bisa dikembangkan. Wa huwa ilmul fiqhi wal hadis. Ilmul fiqhi wal hadis. Ya, sahih ya. Namanya kejadian semakin kebelakangan tambah banyak perkara-perkara baru. Ya, maka kita masih bisa mengembangkan ilmu fikih dan ilmu hadis itu. Ilmu hadis di sini maksudnya tafsir hadis. Ya. Atau hadis di sini yang dimaksud adalah apa? Ya, hadis ini. Makna hadis ya dari sudut pandangnya dengan apa? Sudut pandangnya dengan fikih. Dikembangkan, masih bisa dikembangkan. Ya. Kaidah-kaidahnya sudah mapan, sudah matang, tapi apa? Masih bisa diperluas lagi. Semua masalah-masalah yang baru datang belakangan yang belum pernah ada contoh sebelumnya bisa dikaji lewat apa? Pengembangan ilmu fikih. Jelas ya? Dan yang ketiga, ilmun la nadhija wa la ihtaraq. Wa huwa ilmul bayan wa tafsir. Ilmu bayan dan at-tafsir. Baik. Ini terkait dengan jenis-jenis ilmu. Dan ilmu fikih masuk dalam jenis yang kedua, ilmu nadhija wa ihtaraq. Ya. Yani ilmu yang sudah matang tapi masih bisa dikembangkan. Qala rahimahullah wa kana Syekh Sadruddin Al-Murahhil yaqul yanbaghi lil insan an yakuna fil fiqhi qayyiman wa fil usuli rajihan wa fi baqiyatil ulumi musyarikan. Ini kalimat yang sangat bagus. Sadruddin Al-Murahhil rahimahullah, nama beliau Muhammad bin Umar. Ya, beliau berkata, selayaknya seorang manusia, yakni khususnya penuntut ilmu, dia menjadi orang yang qayyim, yang mantap dalam ilmu fikih. Wa fil usul rajihan, dia punya pengetahuan terhadap usul yang rajih, yakni dia tahu sebagian besar. Wa fi baqiyatil ulum musyarikan, dan ilmu-ilmu lain dia punya peran di situ. Dia punya pengetahuan, tidak buta-buta banget di semua ilmu. Jadi kalau orang bicara tafsir dia tahu, orang bicara hadis dia punya pengetahuan walaupun tidak mendalam, dia musyarik. Dia punya apa? Dasar-dasar ilmu di berbagai bidang. Dan begini selayaknya seorang penuntut ilmu dalam bidang apapun dalam ilmu agama, dia punya basic di semua itu, pondasi-pondasi dasarnya. Walaupun kemudian dia takhasus di satu bidang ilmu. Saya takhasus di tafsir, takhasus di hadis, takhasus di akidah. Tapi ilmu lain juga dia tidak buta, dia punya pondasi-pondasi dasarnya. Jelas ya? Wala yang bagi lihasifin yatasadda litasnifin an ya'dila an gharadain imma an yahtari'a ma'nan aw yabtadi'a mawdi'an wa mabnan. Yabtadi'a mawdi'an wa mabnan. Kata beliau, dan tidak selayaknya bagi orang yang ingin menulis karya tulis ya untuk lepas dari dua keadaan, dua tujuan ketika dia menulis. Yang pertama, imma an yahtari'a ma'nan. Ya, ayahtari'a maknan, dia memunculkan makna yang baru, hukum yang baru. Iya. Yang kedua, au yabtadi'a mawdi'an wa ma'nan, dia memunculkan mawdi' wa mabnan. Iya. Baik. Jadi memunculkan makna, kemudian memunculkan mawdi' dan mabna. Jadi makna itu adalah pembahasan. Ya, maudhi dan mabna sifatnya apa? Sifatnya adalah kaidah. Sifatnya adalah kaidah. Makna adalah pengembangan dari kaidah. Pengembangan dari kaidah. Jadi imma kamu memunculkan kaidah, membuat kaidah, merangkum kaidah, menggabungkan dua kaidah lahir yang baru, atau kamu mengembangkan kaidah yang ada. Ya, ini kalau di istilah karya tulis di zaman sekarang, kalau yahtari'a maknan ini sifatnya kuantitatif. Jadi sudah ada kaidah, mau dibuktikan, dikembangkan. Ya. Kalau kuantitatif ya. Kalau yabtadi'a mawdi'an wa mabnan ini apa? Kualitatif. Jadi dia memunculkan teori baru. Ya, bukan teori yang betul-betul baru ya, tapi dia ambil dari apa? Sebelumnya. Ya. Diambil dari kaidah yang sudah ada sebelumnya, kemudian diramu menjadi kaidah yang baru, kan begitu.
Semua ilmu-ilmu kan seperti itu. Ilmu fisika juga sama. Orang yang menemukan apa istilahnya zat yang baru yang belum ada sebelumnya, itu kan apa? Ya, dikatakan dia memunculkan yang baru. Ada juga yang gunanya untuk mengembangkan kaidah yang sudah ada, rumus yang sudah ada dikembangkan. Ada yang membuat rumus yang baru. Dalam agama juga begitu. Nggak lepas dari dua ini. Imma kembangkan yang sudah ada atau bikin yang baru. Kuantitatif sama kualitatif, kan begitu. Kata beliau, wa ma siwa hadainil wajhain fa huwa taswidul waraq wa tahalli bi hilyatis saraq. Selain dari dua ini, maka itu hanya apa? Menghitamkan kertas. Yani sekedar apa namanya menghitamkan kertas. Maksudnya apa? Kalau bukan dua ini berarti kan kamu cuma mengulangi yang sudah ada. Ya, enggak perlu kamu tulis, orang sudah ada sebelumnya, ngapain? Wa tahalli bi hilyatis saraq, atau berhias dengan perhiasan curian. Ya, maksudnya apa? Tadi cuma ngopas tulisannya orang, ambil punyanya orang. Itu doang. Karena kalau kamu tidak mendatangkan sesuatu yang baru, ya kan? Imma kamu cuma mengulang atau mencuri punya orang. Kamu harus datangkan sesuatu yang baru kalau menulis. Jelas ya? Imma ada keutamaan, makanya istilahnya kamu membuat tulisan yang belum pernah ada sebelumnya. Apa istilahnya? Novelty ya? Saya novelty, artinya tulisan itu harus ada nilai lebih dari yang belum ada sebelumnya. Harus ada seperti itu. Jelas ya? Imma kamu datangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, walaupun mirip, tapi ini pengembangan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Wa imma betul-betul mabna dan apa namanya maudhi yang baru, kaidah yang baru. Baik. Yang terakhir ar-rabi'ah, qala al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Muzani rahimahullah berkata, sami'tu anna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yaqul. Saya mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, man ta'allama al-Qur'ana 'azamat qimatuhu wa man nadhara fil fiqhi nabula qadruhu wa man ta'allama al-lughah raqqa tabuhu wa man ta'allama al-hisab jazula ra'yuhu wa man kataba al-haditha qawiyat hujjatuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mempelajari Quran maka nilainya akan besar mengikuti nilai ilmu yang dia pelajari. Al-Quran bernilai tinggi, maka orang yang mempelajarinya juga akan bernilai tinggi, besar. Siapa yang mempelajari Al-Quran maka akan tinggi nilainya. Siapa yang mempelajari fikih maka kedudukannya akan nabula, apa namanya, tinggi di atas yang lain, menonjol dibandingkan yang lain. Iya. Siapa yang mempelajari fikih dengan benar, dia akan menonjol dibandingkan yang lain. Siapa yang mempelajari bahasa maka tabiatnya akan lembut, raqqa qabuhu. Nah, wa man ta'allama hisab jazula ra'yu. Siapa yang mempelajari hisab? Hisab ini apa? Ilmu logika, matematika. Matematika kan logika. Jelas ya? Iya. Jazula ra'yu, maka pikirannya akan tajam. Iya. Siapa yang menulis hadis maka kuat argumennya, kuat dalilnya. Siapa yang menghafal hadis maka kuat argumennya. Tapi kalau dia kumpulkan semua itu tapi dia tidak jaga dirinya dari maksiat, maka tidak bermanfaat semua ilmunya. Kalaupun dia punya semuanya tapi dia tidak jaga dirinya dari maksiat, maka tidak ada ilmu yang bermanfaat. Baik. Karena itu perhatikan, seorang penuntut ilmu itu harus punya dasar di semua ini. Ilmu tafsir, ilmu kawaid tafsir dengan tafsir Al-Qur'annya, ya. Kemudian belajar serius dalam fikih, mumpuni dalam bahasa, dan tentunya ilmu-ilmu hisab. Jelas sampai sini? Ya, karena orang yang tidak bisa menggunakan nalarnya untuk tidak bisa memahami ilmu matematika, itu akan sulit menggunakan nalar untuk belajar. Sulit. Paham ya? Makanya anak-anak kecil zaman dahulu belum apa-apa sudah diajar di kutab. Kutab itu sebelum masuk berguru kepada ulama, ya mereka belajar semua di situ, menghitung, menulis, membaca. Ya. Nah, kali-kalian tambah-tambahan pembagian semua dipelajari di situ, selesai masalah. Sehingga ketika mereka belajar pada guru, ilmu apapun yang dibutuhkan nalar nyambung. Ya. Cerdas mereka, rahimahumullah taala. Jelas ya? Makanya jangan meremehkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya, seorang kalau belajar ilmu agama baru tidak paham matematika akan kesulitan. Ya, akan kesulitan. Nah, kemudian beliau menutup, kata beliau rahimahullah, menutup dengan doa, Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar
Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillaa atqiyaa ilma nahdha bil khairi wa nukfa kulla dharri. Allahumma amin. Kata beliau rahimahullah, ya Allah berikan manfaat kepada kami berupa dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami pemahaman fikih terhadap agama, dan jadikanlah keluarga kami juga sebagai keluarga yang faqih serta karib kerabat kami dalam agama bersama dengan ahli al-qutr, yakni semua penduduk negeri kami. Ya Allah jadikan mereka faqih unsa wa dzakar, perempuan maupun laki-lakinya. Ya Allah waffiqna, berikan taufik kepada kami dan berikan taufik kepada mereka semua, keluarga penduduk negeri kami, kepada ucapan dan perbuatan yang Engkau ridhoi sebagai bentuk kemuliaan darimu, pemuliaan darimu. Berikan rezeki kepada kami semuanya dengan rezeki yang halal selama-lamanya. Berikan rezeki kepada kami berupa teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang berilmu, yang dengan semua itu kami bisa meraih kebaikan dan terhindar dari semua keburukan. Allahumma amin. Baik. Dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan kitab Mukhtasar Fawaid Makkiyah. Di Al-Khamisah di situ penulis menyebutkan beberapa bait-bait syair dalam ilmu yang ini insyaallah taala akan kita lewati dalam mempelajari fikih. Misalnya kayak disebutkan di situ yang pertama syurutul Islam. Syarat-syarat masuk Islam ada berapa? Syurutul Islami bila ishtibahi aqlun bulughun adamul ikrahi wan nutqu bisyahadataini wal wila wassalisut tartibu fa'lam wa aqila. 6. Ini 6 syarat masuk Islam. Ya. Kemudian disebutkan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Itu nasabnya panjang lebar. Aba'u khairil haqqi hifdzuhum yajib. Abu Abdullah Abdul Muttalib. Fahashimun Abdu Manafin Faqusay. Kilabun murratun Faka'bun falu'ay. Faghalibun fihrun famalikun yalihi. Nadrun kinanatun khuzaimatul wajihi. Mudrikatun Ilyasun mudharun nizaru. Ma'adun adnanun humul akhyaru. Wa ummuhu Aminatu min Wahab Abdu Manafin Zuhratun Kilab min Wahbi Abdu Manafin Zuhratu Kilabi, dan seterusnya. Ya, wa fi taltaqi ma'al ibnil aghar jallalladzi taharahum minal qadar. Ya, ini semua bait-bait yang penting untuk dihafalkan. Insyaallah taala kita akan singgung nanti terkait dengan bait-bait syair ini. Nah, nakti bihadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dengan demikian selesai ya pembahasan terkait dengan kitab ini. Disebutkan di akhir setelah menyebutkan bait-bait syair, wa fi hadzal qadaru kifayatun wa man arada ziyadata fa alaihi bil asal au tatabbu'i kutubil ulama la siyamal hawashi al misriyah. Ya, sekira ini cukup kata beliau. Siapa yang ingin tambahan penjelasan hendaknya dia membaca kitab aslinya, yaitu Fawaid al-Makkiyah, atau menelusuri kitab-kitab ulama yang lain, secara khusus kitab Al-Hawashi Al-Misriyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nakti bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.